memperbincangkan atau mendiskusikan tentang karakteristik orang Bugis, itu saya kira tidak berlebihan kalau kita berbicara tentang representasi 3 kabupaten yang dulu disebut dengan Telu Pocoy, 3 serangkai, yakni Bone, Sopeng, dan Wajo. Bone dikenal dengan semangat, keberanian, dan intelektualitas. Sopeng dikenal dengan prinsip persaudaraan Sumpulolo, sementara Wajo itu dikenal sebagai masyarakat atau orang-orang yang memahami bagaimana manajemen hidup yang baik. Kali ini saya ingin berbicara tentang satu referensi tentang karakter orang Bugis dengan mengambil acuan pada masyarakat Bugis di Kabupaten Sopeng. Saya sangat terkesan dengan pribadi saudara-saudara saya yang ada di Kabupaten Sopeng. Yang pertama adalah ketika dia menjadi seorang intelektual atau katakanlah menjadi guru, mereka begitu menjaga kearifan, kebijaksanaan di dalam menunjukkan nilai-nilai intelektualitasnya. Waktu saya mahasiswa, saya banyak mengenal di antara mereka, baik yang menjadi guru saya yang kemudian pun menjadi sahabat-sahabat saya sebagai akademisi. Dulu waktu saya masih mahasiswa, saya sebenarnya hampir tidak menyelesaikan studi. Tapi saya punya orang tua yang waktu itu yang menjadi ketua jurusan lalu kemudian menjadi pembantu dekan 3, sebut namanya Bapak HM Arsyad Jaropi dan Bapak Baharudin Setu. 2 orang tua saya inilah yang menunjukkan kasih sayang yang luar biasa, yang tidak memandang mahasiswa sebagai musuh tanda kutip, tapi bagaimana menjadikan mahasiswa itu sebagai sahabat. Dan itu betul-betul merubah prinsip dan karakter kita yang tadinya keras itu bisa menjadi melunak dengan pendekatan kearifan yang digunakan. Pada sisi lain, saya pun banyak mencermati, mengamati, dan belajar secara informal kelebihan-kelebihan mereka di dalam menjalin hubungan silaturahmi di antara sesama. Saya mengenal guru dan kakak-kakak saya di Universitas Negeri Makassar, katakanlah atau sebutlah seperti ada Profesor Ardi, ada Profesor Mulyadi, ada Profesor Bahrani. Semua ini adalah guru saya di Fakultas Teknik. Mereka hampir selalu menunjukkan kecintaan kepada junior-juniornya. Di tempat lain, waktu saya masih menjadi aktivis, ada kakanda saya yang luar biasa, yang hampir selalu memberi kita motivasi, seperti Prof. Asnawi Haris. Ada juga adik saya yang saya temani berjuang waktu mahasiswa, Sultan Habnur. Yang kesemuanya ini saya kenal mereka sebagai pribadi-pribadi yang luar biasa, sebagai pribadi orang-orang Sopeng. Mari kita coba lihat lebih jauh. Di Sopeng itu dulu nama waktu masih
zaman kerajaan ada namanya Datu Mario. Raja Mario, raja yang senantiasa dengan kegembiraan. Karena Mario itu bermakna gembira, menyamek, kininawa, lapang dada, selalu berpikir positif. Itu makna Mario sebenarnya. Tempatnya atau istananya pun disebut sebagai Sao Mario. Sao Mario artinya tempat yang penuh dengan kegembiraan. Tentu konsep ini bukan sekedar nama. Bagaimana supaya masyarakat ingin atau merasakan juga kegembiraan-kegembiraan sebagaimana apa yang dirasakan oleh rajanya atau datunya. Nah, konsep Datu Mario, Sao Mario ini bukan sampai di situ. Lalu mensejarah sampai hari ini, sehingga konsep pemberian nama kecamatan dan desa pun itu menggunakan konsepsi Mario. Kenapa? Pesan ini ingin disampaikan oleh orang Sopeng bahwa mari kita membangun suasana kebangsaan bernegara ini dengan konsep Mario, konsep kegembiraan. Coba lihat di Sopeng itu ada namanya kecamatan Mario Riwau. Kecamatan Mario Riawa. Mario Riawa artinya gembira di atas. Mario Riawa itu artinya gembira di bawah. Ini pesan luar biasa. Seakan-akan ingin mengisyaratkan bahwa apapun, dimanapun kita berada, itu kita senantiasa harus menunjukkan kegembiraan. Apakah kita berada di atas, ataukah kita berada di bawah sekalipun. Rasa ini kemudian yang menjadi pesan yang luar biasa, bahwa ketika kita berada di atas harus mengayomi yang di bawah, dan ketika kita berada di bawah itu harus kita mensupport, memotivasi atau membantu orang-orang yang ada di atas kita. Ini bentuk kerjasama yang luar biasa yang dicontohkan oleh orang-orang Sopeng, dan hasilnya luar biasa. Konsep kepemimpinan ini melahirkan beberapa pemimpin-pemimpin yang juga menggunakan atau menerapkan konsep Mario. Saya mengenal beberapa pribadi-pribadi orang-orang yang pernah memimpin di Kabupaten Sopeng. Kenapa saya tahu? Karena saya tertarik dari dulu dan saya mengamatinya. Saya mengenal pribadi bupati seperti pernah saya menjadi relasi kita semua ketika kita masih menjadi mahasiswa. Sebutlah Bapak Abbas Sabbi, Bapak Fairuddin Saisal, kemudian Harta Sanjaya, Andi Sutomo. Semua bupati yang saya sebutkan ini, itu saya memiliki sejarah berinteraksi dengan mereka. Saya pernah bersama dengan mereka, sehingga saya memahami betul betapa terbukanya mereka, betapa gembiranya mereka ketika kita bertemu. Tidak pernah menempatkan diri dalam satu posisi yang luar biasa sehingga kita ini dipandang enteng atau dipandang remeh. Begitulah. Nah, ini semua bergulirnya konsep kepemimpinan ini juga berpengaruh tentu kepada masyarakat atau rakyat. Makanya secara bercanda saya katakan, di Sopeng itu menetap kelelawar. Kelelawar ini adalah simbol binatang yang menularkan bau. Tetapi kenapa mereka betah di Sopeng? Ya mungkin karena tidak terlepas daripada kemampuan ekologi masyarakat Sopeng yang luar biasa, sehingga mereka tidak mengusirnya. Padahal bisa saja kan dia mengusir karena ini dianggap binatang yang mengganggu. Ini isyaratnya apa? Terhadap binatang pun mereka mampu menempatkan cinta, dan kita belajar di sini. Mereka tidak mengusirnya. Sehingga apa yang terjadi? Ini menjadi berkah. Apa berkahnya? Sopeng kemudian dikenal sebagai kota kalong. Padahal kota kalong itu sebenarnya adalah simbolitas binatang yang tidak bagus, tapi mereka bangga dengan menyebut kabupatennya menyebut kotanya sebagai kota kalong. Artinya simbiosis ini memberi manfaat. Mereka tidak mengusir
kelelawar ini, mereka tidak mengusir kalung ini, dan kalung ini pun memberi berkah. Artinya apa? Ketika kita menempatkan sesuatu yang jelek pun, ketika kita mampu melayani, memberikan sesuatu yang terbaik, dan itu akan memberikan manfaat. Ini pesan yang luar biasa. Saya juga pernah mengajar di Sopeng, mengajar S1 PAUD. Rasanya kalau kita datang ke sana itu luar biasa. Mereka melayani gurunya, menghormati gurunya, menempatkan kita pada satu sisi yang sangat terhormat. Dan yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah ada satu fenomena yang saya coba lihat atau perhatikan ketika muncul seorang anak penyanyi yang bernama Selfie. Selfie ini adalah seorang prototipe yang sukses bukan hanya di dalam skala nasional, bahkan internasional, tetapi mampu menunjukkan satu sifat kearifan lokal yang luar biasa, rendah hati, sopan, santun. Dan saya katakan kepada orang-orang bahwa begitulah kalau Anda mau melihat masyarakat Sopeng, lihatlah Selfie. Begitulah mereka memperlakukan orang lain. Begitulah mereka menempatkan diri dengan kerendahan, tidak ada kesombongan, sekalipun sudah mencapai satu derajat yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini menjadi good inspiring, menjadi best inspiring, menjadi inspirasi bagi kita semua. Belajar melihat wajah-wajah saudara kita, masyarakat Sopeng, bagaimana mereka membangun satu pribadi yang luar biasa, sosok profil yang rendah hati dan mampu melakukan hal yang terbaik. Saya kira dengan cara seperti ini kita mampu menjadi makhluk yang terindah, makhluk yang terbaik di hadapan Allah SWT. Mudah-mudahan cerita atau kisah atau inspirasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan, dengan tidak bermaksud membanding-bandingkan, karena segala sesuatu tentu punya kekurangan, tidak ada yang sempurna. Tetapi kita harus selalu belajar pada hal-hal yang positif untuk kita gunakan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.